Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bertemu lagi dengan saya Ibu Dr. Anda Hajah Ripoh, guru pengajar PPKN SMK Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Sekarang kita akan mempelajari materi PPKN kelas 10 untuk SMK, SMA, MA sederajat. Materi yang akan Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini tentang kompetensi dasar 3.6, pertemuan ketiga mengenai fungsi dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Tujuan pembelajaran kompetensi dasar 3.6 pada pertemuan yang ketiga ini diharapkan pada akhir pembelajaran siswa dapat menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kompetensi 3.6 materi pertemuan 3 ini kita akan mempelajari bagaimana fungsi dan kewenangan lembaga negara di Indonesia, MPR, Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, dan juga bagaimana hubungan tata kerja lembaga-lembaga negara ini. Kita masuk pada materi yang pertama, MPR. MPR ini adalah merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lalu bagaimana kedudukan MPR? Nah, kedudukan MPR setelah amandemen Undang-Undang Dasar, kedudukannya adalah sejajar atau setara dengan lembaga negara lainnya. Keanggotaan MPR ini terdiri atas anggota DPR dan DPD. Anggota MPR RI sekarang berjumlah 711 orang, 575 DPR RI, 136 DPD RI. Sidang apa saja yang dilaksanakan oleh MPR selama masa jabatannya? Pertama, sidang umum MPR, ini sidang di awal masa keanggotaan MPR. Yang kedua, sidang istimewa MPR. Ini adalah sidang yang diselenggarakan MPR atas permintaan DPR. Yang ketiga, sidang tahunan MPR, yaitu untuk menilai dan meminta pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan putusan majelis. Sekarang, wewenang dan tugas MPR. Wewenang MPR ini diantaranya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilu, memutuskan usul DPR untuk menghentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, juga melantik wakil presiden menjadi presiden RI. Nah,
Kemudian tugas MPR ini memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan 4 pilar bangsa, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, juga menyerap aspirasi masyarakat. Nah, yang kedua, Presiden Republik Indonesia. Presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, ini yang disebut dengan sistem presidensial. Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden bersama dengan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet. Nah, menteri-menteri dalam kabinet presiden ini disebut dengan Kabinet Indonesia Maju. Tugas dan wewenang presiden. 1. Tugas presiden sebagai kepala negara, yaitu presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Presiden mengangkat duta dan konsul. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 2. Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, mengesahkan rancangan undang-undang, menetapkan hakim agung, mengangkat dan memberhentikan komisi yudisial dengan persetujuan DPR, dan menetapkan hakim konstitusi. Nah, sekarang bagaimanakah wewenang Presiden RI? Presiden dengan persetujuan DPR ini menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Presiden juga dapat memberi gerasi, rehabilitasi, dan dengan memperhatikan pertimbangan MA. Presiden juga memberi remisi, amnesti, abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, dan juga presiden memberi gelar serta tanda jasa. Yang ketiga, DPR RI. DPR ini adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya berasal dari partai politik peserta pemilu. Lalu bagaimana kedudukan DPR? Nah, ini kedudukan DPR adalah sangat kuat. DPR tidak bisa dibubarkan oleh presiden. DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan presiden. Nah, kedudukan DPR ini kuat karena DPR ini mempunyai keanggotaan rangkap. Selain sebagai anggota DPR, juga merangkap menjadi anggota MPR RI. Kita lihat bagaimana tugas dan wewenang DPR RI. Tugas dan wewenang terkait dengan pertama, fungsi legislasi. Ini diantaranya menyusun program legislasi nasional dan membahas rancangan undang-undang yang diusulkan presiden atau DPD. Kemudian yang kedua, fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran ini memberikan persetujuan atas
rancangan undang-undang tentang APBN dan juga memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN. 3. Fungsi pengawasan. Terkait dengan fungsi pengawasan ini, DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, juga kebijakan dari pemerintah. Nah, dalam fungsi pengawasan juga DPR dapat membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD terkait otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi. Kemudian tugas DPR lainnya antara lain ini menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kita lihat bagaimana hak DPR. Nah, yang pertama ini DPR mengajukan usul rancangan undang-undang. Ini yang disebut dengan hak inisiatif. Yang kedua, menyampaikan usul dan pendapat. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Yang keempat, memilih dan dipilih. Yang kelima, membela diri. 6. Imunitas atau kekebalan hukum atas pernyataan yang disampaikannya dalam sidang DPR dan MPR. Kemudian yang ketujuh, ini hak protokoler, yaitu hak untuk mendapatkan penghormatan. Nah, sekarang materi yang keempat, BPK RI. Menurut pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, ini adalah BPK yang bebas dan mandiri. Bagaimana keanggotaan BPK? Nah, anggota BPK ini dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Nah, jumlah anggota BPK ini ada 5 orang. Tugas dan wewenang BPK. Ini yang pertama, melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, nanti hasil pemeriksaannya akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRI. Sedangkan wewenang BPK itu sendiri, ini menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Dan juga BPK berwenang memberikan pendapat kepada DPR, DPD, dan DPRD. 5. DPD RI. Dewan Perwakilan Daerah ini merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Anggota DPD sebanyak 136 orang dari 34 provinsi. Karena masing-masing provinsi jumlah anggota DPD-nya ada 4 orang. Bagaimana dengan fungsi DPD RI? 1. Fungsi legislasi. Yang kedua, fungsi anggaran. Nah, yang ketiga, fungsi pengawasan. Materi yang keenam, ini Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung ini adalah pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sekarang kita lihat fungsi Mahkamah Agung. Yang pertama fungsi peradilan, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi mengatur, yang keempat fungsi nasihat, dan yang kelima fungsi administratif. Fungsi peradilan ini nanti Mahkamah Agung akan mengawasi peradilan-peradilan yang ada di Indonesia, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Khusus untuk Provinsi Aceh itu berlaku peradilan syariat Islam yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan pengadilan agama. 7. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Lalu apa saja wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi? Pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi juga punya kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, Presiden dan atau Wakil Presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti misalnya pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela atau tidak bisa lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, maka bisa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Materi yang ke-8 ini tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini adalah merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Pemetaan Komisi Yudisial ini terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan juga anggota dari masyarakat. Nah, wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial ada 4. Pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Juga yang keempat adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik. Sekian dan terima kasih. Untuk materi kompetensi dasar 3.6 dan RPP yang lengkap, silahkan kunjungi alamat web saya, bisa di Blogspot, Guru Berbagi, atau di Facebook.